Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Virgo ya. Virgo di tahun 2023. Oke, kita sebelum dimulai langkah baiknya kita berdoa dulu sembari saya mengalirkan energi positif ke dalam kartunya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request sama Juli bisa tulis di kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, BFV terapi, spiritual coaching, number konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terus yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya juga bisa ya. Terus apalagi ya? Sebentar, yang mau endorse nih kacamata karena saya pakai kacamata gitu kan, terus make up gitu ya, terus kadang kan saya juga menampilkan wajah ya gitu, terus kerudung, baju gamis juga bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Kita mulai guys ya. Oke, Virgo di tahun 2023. Ace of Cups, the Hermit, the Fool, the Hierophant, the Lovers. Seperti tahunnya tahun baru, berarti Virgo juga punya hidup baru, awal baru, ketemu dengan lawan jenis yang memang seimbang ya, perasaannya juga baru. Dia bisa memutuskan apapun yang harus diputuskan ketika hal itu terjadi, ketika hal itu dihadapkan kepada zodiak Virgo ya. Di tahun 2023 juga Virgo ini lagi banyak dicari sama orang atau teman-temannya atau ibaratnya tuh rekan-rekan gitu ya, untuk minta pendapat mengenai mengenai jalan hidup, mengenai apa yang harus diambil, apa yang harus diputuskan gitu kan. Terus ya itu adalah buah manis perjalanannya Virgo sebenarnya ya. Ini nggak bisa berdiri sih. Oke, buah manis perjalanannya Virgo. Why? Ini bisa loh. Oke, di sini aja ya. Buah manis perjalanan Virgo dalam artian ya memang mungkin di tahun-tahun sebelumnya dia mengalami beratnya hidup. Kalau yang saya rasain gitu ya, beratnya hidup. Oke. Nah, terus dimana beratnya hidup itu ya, dia sering mengalami pengkhianatan ya, tapi mungkin di tahun 2023 dia menjadi sosok seseorang yang bisa menaklukkan apapun yang ada di dalam dirinya yang ketika itu memang sudah terlalu atau over atau berlebihan ya gitu. Jadi dia bisa mengendalikan itu, bisa mengontrol itu. Sekalipun nanti akan ada terjadinya pengkhianatan lagi, dia bisa menjadi sosok seseorang yang lebih sabar, lebih simpati, lebih empati. Dia bisa melihat sudut pandang yang jauh lebih luas, dalam artian ini mau ada pesan apa nih yang disampaikan ke diri saya gitu loh ya. Kalau dulu mungkin kenapa sih dia ngianatin gue, kenapa sih dia, padahal gue tuh udah baik gini. Tapi di tahun ini nggak gitu dia lebih mikir kenapa ya ini terjadi, mungkin akan kenapa ini terjadi, karena mungkin akan ada yang mau diperbaiki dari diri saya dan berpengaruh terhadap kehidupan saya ya. Tetap dia kerja keras ya, tapi nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu slow juga, tapi sedang-sedang aja. Dan mungkin akan ada yang naik pangkat atau memimpin suatu tim atau naik jabatan ya. Ya bisa jadi di tahun ini akan ada yang menikah nih Virgo ya, dengan pasangan yang memang
seimbang lah ya, buah manis dari badai yang dia lewati gitu. Tapi mungkin masih ada lagi pertentangan di mana adanya keterbatasan lingkungan. Mungkin ada orang tua Virgo yang nggak setuju sama pasangannya, sama calon pasangannya gitu ya. Lebih ke ibu sih kalau di sini bacaannya di aku tuh lebih ke ibu. Aku nggak tahu nih ya gitu, maksudnya ada apakah dengan ibumu gitu. Oke. Masih terganjar restu dari orang tua, terutama ibu. Oke. Ya, exchanging gift. Wow. Ya, masih ada yang harus masih ada yang harus dibersihkan. Mungkin kurang sedikit lagi gitu ya. Kurang sedikit lagi, kurang bersih lagi gitu. Makanya kenapa tadi ada pengkhianatan gitu, karena masih ada yang kurang. Kalau Allah dan alam semesta itu maunya tuh level A, tapi maunya tuh level 1, tapi ternyata ini masih level 3 gitu loh ya. Dan di tahun depan nih semua tuh memang masih hilang. Virgo masih ada yang sendirian, dalam artian ya masih ada, semua tuh hilang, pergi gitu ya. Tapi dia bersiap gitu loh, dia bersiap atas hadiahnya yang akan dia terima gitu. Dia tahu bahwasanya ketika dia kehilangan sesuatu, yang akan diganti dengan yang jauh lebih baik gitu loh ya. Dia masih mengamati gitu. Ayo nih, apalagi nih, kok gue ngalamin dihianatin lagi nih. Oh, gue mesti misalkan kalau dulu kalau dihianatin lebih ke yang kenapa sih dia ngianatin gue gini-gini. Kalau sekarang lebih, oh kenapa nih dihianatin, oh kayaknya ada yang kurang nih, kayaknya gue mungkin udah ikhlas tapi kurang ikhlas gitu, atau gue udah sabar tapi kurang sabar misalkan gitu ya. Mau dites lagi misalnya seperti itu. Dan dia bersiap gitu loh ya, dia bersiap untuk apapun kemungkinan yang terjadi, walaupun memang belum seperti yang dimau oleh Allah dan alam semesta. Di tahun ini juga Virgo akan ketemu dengan higher self-nya dia. Makanya ada The Hermit, lebih banyak masuk ke dalam, lebih banyak mencari jawaban ke dalam. Dan higher self-nya dia itu punya kekuatan loh ya gitu, untuk tembus ke atas gitu ya. Hati kepala tembus ke atas itu, dia masih punya di tahun ini punya koneksinya lurus gitu ya, dan punya kekuatan gitu. Terus ya deep knowing, mencari jawaban ke dalam gitu ya. Dan ada The Hermit juga, dan ini belum selesai gitu loh ya, tapi dia setidaknya sudah tenang di luar walaupun di dalamnya bergejolak. Dan ini memang sudah takdir yang memang harus dia lewati. Dia tahu itu, dia sudah tahu, sudah sadar, mengerti, dan akan ada keberuntungan di tahun ini. Jadi ketika memang itu semua sudah selesai, dia bisa tidur dengan nyenyak, bisa bernafas, dan nggak ada yang seperti di rumah damainya gitu ya. Jadi lebih senang di rumah, sudah malas untuk kongko bersosialisasi gitu ya. Dia lebih senang sama dirinya sendiri, banyak yang menyendiri gitu kan. Dan nanti semua tuh terlihat bersinar, ngeblink gitu ya. Dan dia lebih fleksibel kalau menurut saya, nggak kaku lagi, nggak saklek lagi. Itu yang saya rasain dari Virgo di tahun ini gitu ya, tahun 2023 gitu. Aminkan aja yang positif ya. Kalau bacanya nggak baik ya saya akan bilang nggak baik gitu ya. Oke, kita mulai lagi. Reconsider your commitments. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang, mungkin ada yang mau diperbaikin. Iya, mungkin masih pelin-pelan. Ya, mungkin masih pelin-pelan, nggak tegas gitu ya. Dan mungkin di tahun ini akan lebih tegas lagi gitu kan. Dan bisa membagikan kasih sayangnya untuk semua makhluk ya, nggak cuman manusia, sesama manusia aja, tapi hewan dan tumbuhan juga.
lebih senang bermain, happy gitu ya. Dia udah tahu nih kuncinya, kalau misalkan gue mau dapet sesuatu dari alam semesta, nariknya gampang ya, memang gue harus bahagia dengan cara ya gue bermain, pokoknya yang menyenangkan hati gitu kan. Dan salah satunya untuk sembuh ya, ketika memang dia mau menarik sesuatu tuh dari alam semesta, dia udah tahu nih kuncinya gitu kan. Dia harus healing dulu, harus sembuh dulu dengan cara, salah satunya ada dengan memaafkan gitu ya. Mungkin lebih jadi orang pemaaf, mungkin selama ini kurang memaafkan, bisa juga. Dan lebih banyak bersyukur gitu loh ya di tahun ini. Dan tahun ini juga mungkin dia lebih banyak melakukan perjalanan wisata atau traveling, solo traveling lebih tepatnya. Benar-benar menikmati hasil kerjanya, benar-benar dia healing ya gitu. Oke. Dan dia bisa memilih dengan siapa dia berdealing, dan hadiahnya akan dia dapatkan di tahun ini. Dia juga lebih memperhatikan tubuhnya dia. Kalau ada keluhan-keluhan, dia lebih peduli, lebih aware. Mungkin selama ini cuek, itu juga mungkin yang mau dirubah ya. Dan lebih bisa menerima di dirinya, dan dia berhasil di tahun ini untuk jadi orang yang jauh lebih baik gitu. Jadi mungkin itu tadi perjalanannya ya. Kamu sering dihianati, tapi kamu mungkin belum lulus. Misalkan kamu belum nggak ketika dihianati masih tahap amatir lah ya, masih ngedumel, kenapa sih dia ngianatin gue, kenapa sih padahal kan gue udah baik gini kan. Oke, terus tiba-tiba dihajar lagi, dihianatin lagi, kenapa tak yang tadinya ngedumel ngianatin, oh dia begitu karena memang saya menyumbang perbuatan atau perkataan yang membuat dia akhirnya berkhianat dengan saya. Itu naik lagi levelnya gitu kan. Ternyata sama Allah diuji lagi nih, dia kayaknya udah tahu deh nih misalkan ya kuncinya, coba gue mau tes lagi, benar nggak nih dia punya dia masih labil nggak, atau memang dia tetap kekeh berpikiran positif atau menerima gitu misalkan, terus punya sudut pandang yang luas lagi, misalkan diuji lagi dia oleh pengkhianatan gitu kan. Dan dia lulus tahun ini, dia berhasil gitu loh, berhasil menjadi sosok seseorang dengan level yang diinginkan oleh Allah dan alam semesta. Itu sih ya. Oke. Ya, dalam hal percintaan kamu lagi diuji mengenai masalah keuangan ya. Tapi sepertinya kamu bisa, karena kamu sudah bisa memilih dengan siapa kamu berdealing gitu ya, dan rasa kamu sudah diperbaharui, kamu sudah healing, sudah sembuh gitu, dan siap untuk mungkin memulai lagi kehidupan percintaan kamu. Dan semoga cinta kamu tidak bertepuk sebelah tangan lagi, dalam artian berbalas ya, karena kamu orangnya sudah mengerti dunia energi, dunia spiritual. Ya mungkin kamu lebih melakukan lewat jalur belakang, lewat jalur langit biasanya kalau disebut, dengan apa sih, dengan berdoa, dengan afirmasi, visualization, loa gitu kan, imagination. Kalau kamu nggak tahu, kamu bisa cari di Google, dia lebih bisa lewat situ. Dia udah tahu karena dia ini udah dapat selaknya lah ya, gimana cara kerjanya alam semesta gitu ya. Dan gak semua orang tuh bisa kayak gitu. Kalau misalkan kamu mau tahu cara kerja alam semesta gitu ya, dengan kekuatan pikiran, kamu bisa konsultasi juga gitu ke saya ya. Oke. Terus ya, tadi saya mau bilang ini, cuman takut nggak keluar kartunya gitu. Jadi ini udah waktu yang tepat untuk kamu membuka hati lagi gitu. Dan memang ya kamu mau memulai itu, dan kamu yakin ketika kamu sudah banyak berubah dalam diri kamu ya, maka jodoh itu juga yang datangnya baik dan sesuai. Karena jodoh itu ya cerminan, kalau kitanya baik ya pasti insya Allah kitanya akan baik gitu ya dapatnya. Dan harus memutuskan nih dengan siapa kamu berdealing, apa kamu mau balikan sama mantan kamu, atau kamu mau dengan orang baru gitu ya, maksudnya di situ. Oke. Dan tapi ingat, nggak boleh ada ketergantungan ya gitu. Dan kan kamu udah banyak belajar nih, dan harus banyak lebih memaafkan lagi, karena semua itu terjadi atas izin Allah. Kalau memang kamu mau nggak terima, seharusnya kamu marahnya ke Allah, tapi kan kita nggak mungkin, karena itu kan pasti yang datang ke kita tuh positif nantinya ya.
dan punya perasaan romantis yang yang bisa dieksplor. Kamu layak mendapatkan cinta karena kamu orang yang penuh cinta. Tapi tunggu aja, sabar, waktunya yang tepat nanti akan Allah kasih. Dan begitu kamu healing, begitu kamu dapat orang baru, biasanya akan ada yang pingin balikan, reconciliation ya gitu. Tapi terserah kamu. Makanya kenapa tadi di sini ada very soon. Saya tadinya agak takut nih, nggak akan keluar nih reconciliation, ternyata keluar. Ternyata ya memang harus segera memutuskan dengan siapa kamu berdiri. Kamu harus healing dulu, harus sembuh dulu. Boleh sama orang lama, tapi apakah kamu yakin dia bisa berubah 180 derajat gitu? Kalaupun enggak kan pasti akan ada hal-hal yang memang kayak gitu lagi gitu loh ya. Oke? Oke, fear, nggak ada lagi keraguan, ketakutan, kekhawatiran, ya. Oh, baru mau bilang keraguan keluar doubt, ya enggak. Terus you deserve love, ya memang kamu layak untuk. Nah, tadi kan saya udah bilang, saya tadi kebayangin kartu ini keluar kan, imagination di sebelah calling in your soulmate. Tadi kartu ini juga keluar gitu ya. Dan kalau menurut saya hadiahnya itu lebih ke hal percintaan ya gitu loh ya, lebih ke hal percintaan. Kalau ekonomi kayaknya nggak terlalu mencolok ya, tapi di sini lebih ke pasangan. Mungkin kamu banyak dikhianati, bukan banyak kan, mungkin beberapa dari mantan kamu nih, kamu ketemunya dengan orang-orang yang lawan jenisnya yang mengkhianati kamu terus gitu loh ya. I don't know ada apa dengan dirimu. Bisa juga dikhianati oleh rekan kerja, tapi di sini yang lebih ketara buat saya tuh dengan lawan jenis sih gitu loh ya. Dan lebih banyak bersyukur di tahun depan ya gitu, gratitude. Di sini ada notice the blessing, pas banget kartunya. Imagination juga tadi ada, di sini ada calling in your soulmate, you deserve love, tadi ada love juga. Terus di bottom of the decknya ada health ya, kamu sembuh, kamu sehat secara batin, secara fisik dan juga psikis ya. Dan regret, kamu tahu bahwasanya kamu nggak bisa merubah masa lalu ya, dan sekarang kamu tahu tujuan hidup kamu dan kamu menjalani dengan happy, punya keberanian juga, inner strength, karena kamu tahu ternyata kekuatan kamu ada di dalam diri kamu, yaitu ketika hati pikiran itu terkoneksi ke atas ya. Empati tadi ada ada The Hangman ya, lebih empati, simpati, punya sudut pandang yang jauh lebih luas dan bebas dari hal-hal yang memang tidak nyaman, tidak mengenakan di masa lalu ya. Kalau kamu mau terapi untuk penyakit fisik dan psikis ya, itu bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Itu bisa membantu untuk menghilangkan trauma-trauma inner child ya. Terapinya juga bisa untuk psikis dan fisik. Fisik itu ya seperti migrain gitu kan, terus apalagi ya, ya banyak lah ya, lambung gitu kan. Tapi kalau misalkan psikis itu lebih sakit hati, marah, dendam, emosi. Bisa juga untuk berhenti merokok, kecanduan, seks transgender, lesbi, homo gitu kan, dan lain-lain. Gaib juga insya Allah bisa. Oke, sekian untuk readingan kali ini. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.